Hai semua, kembali lagi bersama gue Ans di pembahasan kelanjutan anime Seikaiwa Smartphone. Seperti biasa, gue akan melanjutkan pembahasan gue sebelumnya. Tapi sebelum gue mulai, bagi yang belum nonton video gue sebelumnya, bisa tolong tonton lebih dahulu, supaya kalian tuh gak ketinggalan informasi-informasi yang ada. Kalau kalian sudah menontonnya, tanpa berbahasa-basi aja, mari kita langsung kita menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Jelas balik dari video sebelumnya, kita bersama dengan Lens dan 4 karakter lainnya pun pergi ke ibu kota Sandora, Kyurei, untuk bernegosiasi dengan Raja Sandora. Sampainya di sana, Toh dapat melihat perbedaan yang sangat luar biasa antara daerah tempat tinggal kalangan kelas bawah dan dengan kalangan kelas atas. Orang-orang di sana juga tidak ada yang menghargai Toya dan rombongannya sebagai perwakilan suatu negara. Begitu Toya dan rombongannya sampai di istana Sandora, sebelum Toya itu diperbolehkan untuk masuk ke ruangan pertemuan mereka, Toya dan rombongannya itu dilucuti terlebih dahulu, dan sampainya di dalam, Toya itu dipaksa untuk berlutut di hadapan Raja Sandora. Raja Sandora itu sendiri memiliki tubuh yang gemuk dan mirip seperti orc. Nama Raja Sandora itu adalah Raja Abdul Jafar Sandora ketiga. Toya pun menjelaskan kedatangannya ke Raja Abdul. Namun sebelum Toya itu menyelesaikan perkataannya, Raja Abdul langsung menolak permintaan Toya untuk melepaskan orang-orang suku hutan besar yang mereka culik. Bahkan dia dengan bangganya mengatakan kalau dia itu tidak bersalah. Toya pun mengancam dia untuk menjadikan ini tuh sebagai alasan untuk berperang gitu. Tapi Raja Abdul nggak peduli. Dia bahkan nggak takut dengan Frimgear. Dia dengan percaya diri mengancam balik Toya dan akan membunuh Toya menggunakan asasinnya. Dan dia juga mencoba untuk menjadikan Toya dan rombongannya itu sebagai budaknya. Dengan ini Toya pun sadar kalau sejak awal mereka itu menganggap Toya itu sebagai musuh. Toya yang sudah kesal pun memutuskan untuk berhenti berakting lagi. Toya pun langsung mensarkas Raja Abdul dan bawahannya yang ada di ruangan itu. Raja Abdul yang kesal pun merubah pikirannya dan sekarang berniat ingin membunuh Toya. Dia menyuruh budaknya dan para bawahannya itu untuk menyerang Toya. Namun serangannya itu berhasil dihadang oleh Toya. Melihat ini, Raja Abdul pun sadar kalau Toya itu bukan orang sembarangan, bukan orang biasa. Dia pun menaikkan identitas asli Toya. Dan Toya pun memberitahu identitas aslinya yang sebagai seorang Raja Brunhild. Lalu Toya juga memberitahu ke semua orang mengenai kalung budak. Dan ternyata seluruh kalung budak yang ada itu tuh sudah ditanamkan oleh gelombang sihir khusus yang membuat Raja Abdul itu dapat memerintah seluruh budak yang ada. Jadi tujuan Raja Abdul itu memproduksi masa kalung budak adalah untuk menciptakan kerajaan budak secara global tanpa ada yang menyadarinya. Namun tentu Toya tidak akan membiarkan hal ini sampai terjadi. Maka dari itu, Toya akan mengambil alih otoritas Raja Abdul dari seluruh kalung budak menggunakan sihir barunya, yaitu cracking. Dan kita pun lanjutkan pembahasannya. Sihir non-atribut cracking ini adalah sihir yang dapat menulis ulang, membuat, atau menghapus settingan dalam sebuah artefak. Contohnya anggap artefak itu sebagai sebuah keran air gitu. Pasti akan sulit untuk membuat keran itu mengalirkan sesuatu selain air, kayak api misalkan. Dan memang itu adalah hal yang mustahil, bahkan dengan sihir cracking ini. Tapi dengan sihir cracking ini, Toya itu bisa menyetel cara kerja si keran itu sendiri. Seperti membuat kerannya itu nggak bisa diputar, membuat airnya itu keluar hanya sedikit saja, atau membuat kerannya itu menyemburkan air yang kencang. Jadi intinya sihir ini itu mampu untuk mengubah sistem atau cara penggunaan suatu artefak. Dan menemukan sihir cracking ini di perpustakaan Babylon. Ini itu adalah sihir yang sangat berguna bagi Toya. Bahkan jika Toya itu menggabungkan dengan sihir non-atribut lainnya yang bernama analis, Toya itu bisa memahami mulai dari aliran sihirnya hingga cara kerja suatu artefak itu. Namun walaupun begitu, masih ada beberapa artefak yang tidak dapat Toya pahami. Meskipun Toya itu sudah memakai 2 combo sihir ini, dikarenakan pengetahuan Toya yang masih kurang. Jadi meskipun Toya itu tahu detail dari suatu artefak, Toya tetap harus berhati-hati dalam mengotak-atik artefak itu. Karena takutnya ada kemungkinan sihir yang ada di artefak itu dapat menyebabkan efek yang tidak terduga gitu. Bahkan ini berlaku untuk kalung budak itu sendiri. Toya cukup kesulitan untuk membatalkan efek tidak bisa dilepaskannya dan perintah mutlak dari kalung budak. Namun Toya itu berhasil menimpa gelombang sihir Raja Abdul dengan sihir milik Toya sendiri. Dan menghapus gelombang pemilik lainnya yang terdaftar di seluruh kalung budak yang ada. Jadi mulai saat ini seluruh budak terutama yang ada di ibu kota Kyurei ini semuanya itu sudah menjadi milik Toya. Toya sekarang menjadi otoritas tertinggi di kalung budak, menggantikan Raja Abdul. Tapi walaupun begitu, masih ada beberapa budak yang menyerang Toya, menuruti perintah dari Raja Abdul saat ini. Dan ada beberapa lainnya yang masih kebingungan gitu. Dan menduga alasan mereka itu masih menuruti Raja Abdul, walaupun otoritasnya itu sudah pindah ke Toya, itu karena mereka itu sudah terbiasa gitu. Jadi ini tuh seperti refleks mereka, begitu mereka itu mendengarkan perintah dari Raja Abdul. Namun lama-kelamaan mereka pun akhirnya sadar kalau mereka itu nggak kenapa-napa meskipun mereka itu tidak mematuhi perintah Raja Abdul untuk menyerang Toya. Mereka bahkan sampai menyentuh leher mereka sendiri, seolah-olah mereka itu sedang memeriksa apakah kalung budak yang mereka kenakan itu masih ada di leher mereka atau tidak. Tidak hanya para budak saja, para pengikut Raja Abdul pun juga akhirnya mulai menyadari keanehan ini.
untuk menjawab rasa penasaran mereka ataupun menegaskan atau memberitahu mereka kalau Toya telah mengubah kepemilikan kalung budak dari Raja Abdul, dan sekarang hanya Toya satu-satunya orang yang menjadi pemilik para budak. Sontak Raja Abdul pun sangat terkejut mendengar itu, dan agar lebih mudah dipahami lagi, Toya bilang sekali lagi kalau mulai sekarang semua budak itu yang ada di Sandora, yang jumlahnya itu ada sekitar 2/3 dari penduduk Sandora, sekarang itu mereka sudah benar-benar mematuhi perintah Toya. Yang dengan kata lain, negara Sandora ini sekarang sudah ditaklukkan oleh Toya. Lagi-lagi Raja Abdul pun terkejut. Dia mulai mengotak-atik gelang emas yang ada di lengannya. Dia dengan putus asa memberikan kekuatan sihirnya ke gelang itu. Dia bersimpulan kalau gelang itu tuh adalah artefak lainnya untuk para Raja Sandora mendaftarkan gelombang sihirnya ke kalung budak. Jadi kemungkinan Raja Abdul itu sedang mencoba mendaftarkan ulang dirinya sendiri melalui artefak itu. Ya walaupun itu tuh percuma saja. Dia sudah menimpa gelombang sihirnya sedemikian rupa sehingga dia itu tidak mungkin lagi untuk menjadi master baru. Tapi sebenarnya perintah Raja Abdul ini masih tetap berlaku karena Toya itu cuma menimpa saja, tidak menghapusnya. Tapi yang bisa menuruti perintahnya dia itu hanya yang di luar kota Kyuri saja. Karena yang ditargetkan Toya itu cuma budak-budak yang di Kyuri saja, tidak yang di luar kota. Jadi para budak yang di luar kota Kyuri itu sebenarnya masih bisa menuruti perintahnya Raja Abdul. Cuman Toya tidak memberitahukannya karena ya Toya nggak ada kewajiban untuk memberitahunya. Raja Abdul pun di sini kebingungan sekali. Gelang yang di sini tuh dia sebut sebagai gelang Raja Budak itu tuh tidak bisa mengakses pendaftaran walaupun sudah diotak-atik oleh dia. Dan dia pun bertanya-tanya kenapa orang luar seperti Toya itu yang tidak memiliki garis keturunan kerajaan Sandora itu tuh bisa mengakses gelang Raja Budak. Di sini mungkin Raja Abdul itu menganggap kalau Toya itu memiliki gelang Raja Budak sehingga Toya itu bisa menggeser otoritasnya. Dan karena hal ini dia pun mulai berspekulasi kalau Toya itu adalah bagian dari garis keturunan keluarga kerajaan Sandora. Toya mendengar ini pun dengan cepat langsung mengelaknya. Toya bahkan sampai menganggap menjijikan gitu kalau Toya itu dianggap memiliki garis keturunan yang sama seperti si Raja Abdul ini. Di lain sisi para budak yang gak bisa mengikuti alur percakapan Toya dengan Raja Abdul ini, mereka hanya bisa bolak-balik melirik ke arah Toya dan Raja Abdul dengan tatapan kebingungan. Lalu Toya pun berdiri dari singgasana-nya dan memberitahu ke para budak kalau Toya itu berjanji akan membebaskan mereka dari perbudakan, asalkan mereka itu bukan budak kejahatan. Toya juga akan membiarkan mereka kembali ke kampung halaman mereka jika mereka itu ingin pulang. Setelah mendengar itu, para budak yang ada di ruangan pun langsung pada menurunkan pedang mereka. Beberapa di antara mereka bahkan sampai ada yang menangis gembira. Namun ada beberapa yang kecewa, ada yang marah, dan ada yang merasa hampa gitu. Kemudian Toya mengambil gelang Raja Budak milik Raja Abdul menggunakan apor. Raja Abdul yang melihat gelangnya itu berpindah tangan ke Toya pun dengan segera meminta balik. Tapi dengan senyuman manis, Toya melemparkan gelang itu ke atas. Lalu Toya pun memotongnya menjadi dua menggunakan Brunhild Blade Mode. Raja Abdul pun menjadi sangat kesal melihat gelangnya itu dia hancurkan. Dia mempertanyakan ke Toya apa hak Toya itu mengambil para budak di negaranya. Setelah mendengar itu, Toya pun secara spontan langsung tertawa dengan keras. Kemudian Toya pun menanyakan balik kepada Raja Abdul, lalu apa hakmu dalam mengambil kebebasan orang lain? Raja Abdul yang mendengar itu pun langsung tidak bisa berkata-kata lagi. Dan sekarang para budak petarung yang mengelilingi Toya, mereka mengubah pandangan mereka ke arah Raja Abdul dengan penuh amarah. Ini adalah reaksi yang wajar, karena selama ini hidup mereka itu diambil secara paksa oleh dirinya itu, si Raja Abdul. Martabat mereka itu sebagai manusia sudah dinodai olehnya. Jadi sangat wajar kalau mereka itu menatap marah dan ingin membalas dendam ke Raja Abdul. Namun tiba-tiba terdengarlah banyak teriakan dari luar bersamaan dengan guncangan yang keras. Seolah-olah ada sesuatu yang telah menabrak ke sebuah objek itu. Para pengikut Raja Abdul yang tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi pun langsung menjadi panik. Kemudian seorang pria berjubah yang sebelumnya itu menuntut Toya ke ruangan pertemuan di video sebelumnya itu, dia pun masuk ke ruangan pertemuan. Dan dia dengan panik memberitahu kabar kalau para binatang sihir yang ada di bawah itu telah hilang kendali dan mulai mengamuk. Entah apapun yang sudah mereka perintahkan ke binatang-binatang itu, para binatang sihir itu tidak mau mematuhi mereka. Sontak lagi-lagi Raja Abdul pun sangat terkejut. Dan ini tuh adalah salah satu rencana dari Toya. Jadi Toya itu juga telah membebaskan para binatang sihir yang diperbudak oleh Sandora. Toya juga membiarkan mereka untuk menjadi liar gitu. Namun Toya itu memberikan mereka itu perintah untuk tidak membunuh orang-orang sebanyak mungkin dan segera keluar gitu dari kota. Maka dari itu Toya itu di sini nggak menunjukkan reaksi apapun terhadap hal ini. Lalu Toya pun mengatakan sekali lagi ke Raja Abdul kalau kalung budak saat ini itu telah berada di kendalinya Toya. Mereka tidak akan menerima perintah siapapun selain Toya. Jadi Toya berharap Raja Abdul itu sudah paham dengan situasinya sekarang. Raja Abdul yang mendengar ini pun marah-marah gitu ke Toya.
Dia terus meneriaki Toya dengan kata-kata bajingan. Toya pun membalas kalau Toya itu sudah berkali-kali menanyakan ke dia sebelumnya apakah dia itu ingin perang sama Toya atau Brunhilde. Dan meskipun Toya itu adalah orang yang cinta damai, akan tapi Toya itu bukanlah orang yang tidak melawan jika diserang. Toya itu tipe orang yang akan membalas jika seseorang itu dengan sengaja memukulnya. Dan di sini karena Toya itu sudah memperingati dia, dan Raja Abdul duluan lah yang pertama kali menyatakan perang ke Toya dengan menyerang Toya, maka dari itu Toya akan menyerang balik. Dan inilah hasilnya. Raja Abdul pun menatap Toya dengan penuh amarah sambil menyuruh Toya itu untuk diam. Sekarang yang tersisa untuk Toya itu lakukan ke mereka adalah mengikat mereka, lalu menghancurkan tempat mereka itu memproduksi kalung budak. Di saat Toya itu sedang memikirkan hal ini, perempuan budak yang berdiri di samping Raja Abdul sebelumnya itu tiba-tiba mengeluarkan pedang yang dipenuhi oleh permata milik Raja Abdul dan langsung memenggal kepala Raja Abdul secara horizontal. Kepalanya yang menyerupai orc itu pun terbang dengan indah di udara. Toya bahkan tidak dapat bergerak ketika hal ini tuh terjadi. Ya meskipun sebenarnya kalau Toya itu mau, Toya bisa aja menghentikan perempuan itu untuk memenggal kepala Raja Abdul. Tapi tubuh Toya itu sama sekali nggak mau bergerak. Atau lebih tepatnya Toya tidak ada niatan untuk membantu Raja Abdul. Jadi Toya hanya diam saja dan menyaksikan Raja Abdul itu mati begitu saja. Sementara itu kepala Raja Abdul yang terpenggal itu dan terbang sekarang itu tuh terjatuh ke arah Toya. Kemudian kepala itu pun menggelinding ke arah Toya. Toya melihat itu pun secara refleks langsung menendang kepala itu. Karena ditendang oleh Toya, kepala Raja Abdul itu pun terbang kembali dan sekarang mengarah ke Perdana Menteri Sandora. Kepala itu pun berguling tepat di depannya dan membuat Perdana Menteri itu pingsan seketika. Lalu seakan melanjutkan adegan gore ini, dari tubuh Raja Abdul yang sekarang itu tidak ada kepalanya, darahnya pun mulai mengucur keluar dengan keras melalui lehernya. Setelah itu tubuhnya pun terjatuh tepat di depan tahtanya. Darahnya kemudian mengalir perlahan menuruni panggung, menghasilkan suara layaknya air yang sedang mengalir gitu. Untuk kejadian kali ini, Sleep tidak memiliki gilirannya seperti biasa. Dan sebenarnya ingin memukul Raja Abdul walaupun hanya sedikit saja. Tapi karena kejadian sudah seperti ini, Toya mau gak mau ya harus puas dengan tendangan tadi. Kemudian Toya memperluas para pengikut Raja Abdul dan mencegah mereka untuk bergerak. Lalu Toya meminta para budak pertaruh untuk membantu Toya mengikat mereka. Di lain sisi, budak perempuan yang memenggal kepala Raja Abdul, dia terduduk diam di tempat, seolah-olah dia itu telah kehilangan semua kekuatannya. Dia kemudian menoleh ke arah Toya dan menundukkan kepalanya. Dia berterima kasih kepada Toya. Dan ketika Toya itu bertanya kenapa dia itu berterima kasih ke Toya, perempuan itu pun menceritakan kisahnya. Awalnya dia itu adalah seorang adventur bersama dengan dua saudari perempuannya. Namun pada suatu hari mereka diserang oleh pencuri di saat mereka itu berada di Regulus. Mereka kemudian dijual ke pedagang budak di Sandora. Karena semua saudari perempuannya itu cantik-cantik, mereka pun dalam tanda kutip disajikan kepada Raja Abdul. Mereka diperlakukan sebagai mainan olehnya. Hingga pada suatu saat, kedua saudarinya ini mendapatkan kemarahan dari Raja Abdul. Sehingga mereka pun disiksa dan dibunuh oleh Raja Abdul. Semenjak saat itu perempuan ini pun memutuskan untuk terus hidup. Sambil berharap pada suatu hari nanti, dia itu bisa membalaskan dendam saudari-saudarinya itu ke Raja Abdul. Dan akhirnya keinginannya itu pun terwujud saat ini. Maka dari itu dia itu sangat berterima kasih kepada Toya karena telah membantunya mengabulkan keinginannya. Toya setelah mendengar cerita ini pun jadi semakin benci gitu ke Raja Abdul. Sekarang Toya jadi kebingungan gitu dengan apa yang harus Toya lakukan ke perempuan ini. Jika Toya melihatnya hanya dari situasinya saja, maka dia itu adalah seorang penjahat yang telah membunuh seorang raja. Tapi jika dilihat dari negara musuh, ya contohnya ini seperti Toya saat ini, musuhnya Sandora, yaitu mungkin bisa disebut sebagai pahlawannya Toya, pahlawan Brunhilde. Jadi maka dari itu Toya ingin membawanya ke Brunhilde. Dan jika apa yang terjadi kali ini itu adalah perang sungguhan, maka Toya merasa kalau berita yang akan tersebar akan berbunyi. Sebuah perang pun terjadi antara Brunhilde dan Sandora. Setelah Raja Sandora yaitu Raja Abdul itu mencoba membunuh Toya, Raja Brunhilde. Namun hanya dalam waktu kurang dari 15 menit, kekuatan perang Sandora yaitu para budak mereka itu telah berhasil dilemahkan. Dan Raja Sandora pun berhasil dibunuh oleh mantan budaknya sendiri. Dengan begitu perang pun selesai. Entah bagaimana caranya, Toya akan menjelaskan situasi ini ke Kosaka. Ya meskipun Toya itu nanti akan diomeli, tapi Toya nggak peduli. Sebab ya Raja Abdul sendiri yang memulai duluan. Untuk sekarang Toya mengabaikan hal itu dulu dan melanjutkan urusannya. Toya melepaskan kelumpuhan Perdana Menteri Sandora yang ketakutan, lalu memintanya membimbing Toya ke pabrik tempat mereka itu membuat kalung budak. Namun anehnya letak pabriknya itu ternyata berada di bawah menara di sisi baratnya kastil. Sampainya di sana terdapat banyak sekali budak yang bekerja di pabrik itu. Akan tapi sekarang mereka itu semua telah berhenti bekerja. Dan melihat dari bentuknya,
Benda yang terlihat seperti oven microwave berbentuk kotak di tempat itu tuh kemungkinan besar adalah sebuah artefak yang dapat mengubah kalung biasa menjadi kalung budak. Selain itu, artefak itu ternyata tidak hanya ada satu, namun ada 3. Salah satu dari artefak itu terlihat seperti barang antik yang sudah berusia ratusan tahun. Yang di sini Toya itu beranggapan kalau itu tuh adalah artefak yang asli, sedangkan sisanya itu adalah salinan dari artefak itu yang baru saja selesai dibuat baru-baru ini. Kedua salinan atau replika itu dibuat dan dianalisis oleh para penyihir selama bertahun-tahun. Yang identitas penyihirnya itu ternyata adalah para Magicraft Engineering handal milik Verzen. Mereka diperbudak oleh Sandora untuk membuat salinan artefak pembuat kalung budak itu. Namun karena mereka itu diperlakukan tidak manusiawi oleh orang-orang Sandora, mereka semua pun akhirnya meninggal baru-baru ini. Dan ini menyebabkan tidak ada satupun orang lagi yang bisa membuat salinan artefak itu. Kita diberitahu juga kalau Sandora berencana akan menculik insinyur sihir papan atas lainnya, yang bertujuan untuk membuat lebih banyak salinan yang lainnya. Cuman rencana itu tidak akan terwujud lagi sekarang, karena Toei akan menghancurkan ketiga artefak itu sehingga tidak mungkin untuk diperbaiki lagi. Ataupun mengaktifasi gravitinya kepada ketiga artefak itu dan menghancurkannya dengan tekanan tinggi. Dengan begini tidak mungkin lagi kalung budak itu tuh untuk diproduksi ke depannya. Ya walaupun sejujurnya Toei dan Profesor Geda Babylon itu bisa saja membuatnya lagi, karena Toei sudah menggunakan sihir analisisnya ke artefak itu. Jadi kalau Toei mau, Toei bisa membuatnya. Sekarang hal terakhir yang harus Toei lakukan itu adalah membebaskan para budak. Tapi kemungkinan hal ini itu akan memicu pemberontakan besar-besaran ke para budak. Ini tidak aneh mengingat kalau mereka itu selama ini sudah ditindas. Jadi sudah pasti setelah bebas mereka akan merencanakan balas dendam. Namun Toei nggak ingin mereka itu melakukan tindakan bodoh itu. Karena kalau mereka sampai melakukan hal itu, mereka akan dijatuhi hukuman dan menjadi budak kriminal. Selain itu Toei juga nggak akan membebaskan para budak kejahatan atau budak kriminal. Toei hanya akan membebaskan mereka yang memiliki tempat atau orang-orang yang sedang menunggu mereka saja. Tapi yang jadi masalahnya di sini adalah jumlah mereka yang sangat banyak. Walaupun saya tanya berapa kali kira-kira itu Toei harus menggunakan recall dan gate-nya untuk mengirim mereka pulang. Karena nggak mau repot sendiri, Toei berniat akan meminta bantuan kerjasama dengan Aliansi Timur Barat. Toei melakukan hal ini bukan berarti Toei itu ingin melakukan sesuatu yang khusus untuk Sandora. Tapi perang tetaplah perang. Meskipun perang ini skalanya itu kecil, mereka tetap harus membayar jumlah yang harus mereka bayar karena mereka itu sudah kalah. Dan untuk kasus Toei saat ini, Toei akan mengambil para budak mereka sebagai kompensasi. Toei udah bodoh amat gitu, mereka nanti akan jadi miskin karena Toei itu sudah membebaskan budak mereka. Mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan untuk memulihkan Sandora, selama mereka itu mengembalikan budak-budak itu. Intinya tidak akan ada lagi budak yang akan membantu mereka nanti. Mereka akan melakukannya semuanya sendiri. Namun budak-budak kejahatan tidak akan dibebaskan oleh Toya. Jadi mereka akan tetap tinggal di Sandora. Yang kemungkinan mereka itu akan digunakan oleh Sandora untuk menambang batu bara atau logam mulia lainnya. Yang dengan ini akhirnya mereka mau nggak mau harus membangun lingkungan di mana para penjahat itu bekerja bahkan tanpa kalung budak. Tapi kita juga merasa kalau dia itu telah meninggalkan warisan negatif ke negara Sandora ini. Kedepannya mungkin juga akan ada orang yang memproklamasikan mereka sebagai raja, seperti kasusnya di Euron. Namun yang menjadi pertanyaan di benak Toya itu adalah, apakah kedepannya itu negara ini akan benar-benar berdiri kembali? Atau apakah para penguasa di Sandora ini akan saling bersaing untuk memperebutkan menjadi penguasa tertinggi? Dan meskipun Toya juga nggak peduli pada pengecut seperti mereka yang membuat budak itu bertarung untuk mereka. Malah Toya merasa mulai sekarang mereka itu tidak akan berani memulai sebuah perang sendirian. Karena ya pada dasarnya mereka pengecut. Dan ada kemungkinan juga kalau Sandora itu akan hilang tanpa jejak seperti Euron. Ini pun jadi mengingatkan Toya apakah si Raja Abdul ini memiliki anak untuk mewariskan tahtanya. Tapi sekali lagi Toya nggak peduli juga. Ini bukan urusan Toya. Yang penting sekarang negara ini tuh sudah kehilangan kekuatannya untuk memerintah budak. Lalu Toya bertanya lagi, berapa banyak dari sekutu mereka yang akan mematuhi keluarga kerajaan lagi? Dengan hilangnya kekuatan mereka yaitu budak, Toya ragu sekutu mereka itu akan tetap di sisi mereka. Walaupun nantinya ada penguasa yang menguasai Sandora lagi. Intinya pada akhirnya Toya melakukan persis seperti apa yang para penguasa lainnya inginkan ke Toya sebelumnya. Yang meminta ke Toya itu untuk menghancurkan Sandora. Meskipun Toya pada awalnya tidak ada niatan untuk menghancurkan Sandora beneran. Tapi ya malah kejadian. Dan ini tuh karena sebelumnya itu Toya nggak tahu kalau Raja Abdul ini sangat bodoh sekali. Bahkan Toya merasa kalau bernegosiasi dengan Shinpanse itu jauh lebih baik daripada bernegosiasi dengan orang-orang Sandora, terutama Raja Abdul. Dan ya segini dulu untuk video kali ini. Jika gua ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini bisa di like dan
jangan lupa subnya. Oke, see you next video and Okay, 3, 2, 1. 好き好き。See you.